Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8CS ingin mempresentasikan Perang Banjar. Nama saya Nafi Mufani. Perkenalkan, nama saya Farhan Tiari Saputra. Nama saya Fadil Wijaya. Nama saya Ahmadul Lazmi. Nama saya Muhammad Jamil Al-Ghukur. Asal mula terjadinya Perang Banjar. Pertama, karena adanya penyempitan daerah kekuasaan Kerajaan Banjar. Hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817, berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Proses terjadinya Perang Banjar, pasukan Muning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda, serta melancarkan serangan di perkebunan yang dimiliki oleh Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Serangkaian kejadian ini menjadi pemicu utama meletusnya Perang Banjar. Akhirnya dari perlawanan Perang Banjar, Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu, sampai akhirnya semua pemimpin gugur dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun berakhir. Nama tokoh yang terlibat dalam Perang Banjar yaitu Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Aling, Tumenggung Antaludin atau pemimpin benteng Gunung Madang, Tumenggung Surapati, Pambakal Sulil, Tumenggung Singgapati, Raden Mas Warganata. Perang Banjar yang terjadi di Kalimantan Selatan pada abad ke-19 mengajarkan banyak hikmah. Salah satunya adalah pentingnya perdamaian dan harmoni antara etnis dan agama dalam masyarakat. Konflik tersebut juga menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus menggunakan kekerasan. Perang Banjar adalah bagian dari sejarah yang penting untuk dipelajari, menyoroti kompleksitas politik dan budaya di wilayah tersebut. Itu menunjukkan bagaimana konflik bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk persaingan, kekuasaan, dan dinamika sosial. Selain itu, Perang Banjar juga mencerminkan pentingnya memahami konsekuensi jangkauan panjang dari konflik bersenjata, baik dalam hal kerusakan fisik maupun dampak psikologis pada masyarakat yang terlibat. Perang Banjar menunjukkan pentingnya dialog, diplomasi, dan penyelesaian konflik yang damai dalam menangani perselisihan antara pihak yang berbeda. Selain mengakibatkan kerugian
besar bagi Kesultanan Banjar. Perang Banjar juga menandai perlawanan kuat terhadap kolonialisasi Belanda di wilayah tersebut dan memengaruhi perkembangan politik dan sosial di Kalimantan Selatan. Perang Banjar juga memperlihatkan kompleksitas dinamika politik dan budaya di wilayah Nusantara. Pada masa itu termasuk peran kuat tokoh-tokoh lokal dan dinasti-dinasti regional dalam menghadapi penjajahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.